Halo traders, hello Maxian, kembali lagi di Market Outlook bersama saya Adam Ibrahim Aji yang seperti biasa akan memandu Anda di dalam pasar ini untuk update setidaknya yang terjadi di dalam pasar baru-baru ini, baik itu dari sisi fundamental ataupun teknikal, yang mana diharapkan bisa memberikan Anda insight ke depannya untuk menghadapi market dalam satu minggu ke depan ini. Kalender ekonomi di minggu ini, kita tahu bahwa di hari Senin kemarin cukup unik bahwa biasanya cenderung mute ya, tidak begitu banyak data ekonomi yang signifikan, namun di hari Senin kemarin ada data inflasi dari Euro area yang menyentuh double digitnya di sini, rilis dengan nilai yang begitu ekstrim, dari yang sebelumnya 9,9 menjadi 10,7%. Dan hal ini akan mempertegas kepada kita bahwa dengan nilai inflasi yang semakin meningkat secara drastis di Uni Eropa, potensi Uni Eropa memasuki jurang resesi itu cukup besar peluangnya. Apalagi bila mana hal ini dikonfirmasi oleh nilai GDP yang mengalami kontraksi yang luar biasa dari yang sebelumnya 4,3% menjadi 2,1%. Ini memberikan insight dan juga gambaran kepada kita bahwa ekonomi Euro area sedang tidak baik-baik saja, sehingga akan membebani Euro itu sendiri untuk bergerak naik. Dan sentimen Euro itu sendiri mungkin kedepannya akan sangat-sangat relatif bearish, karena kita tahu bahwa fear di dalam pasar, khususnya mengenai resesi, itu akan memperkuat US dollar, dan US dollar yang menguat itu akan terspillover ke beberapa mata uang lainnya untuk bergerak turun. Kemudian di hari Selasa ini kita tahu bahwa ada RBA interest rate decision. Sesuai ekspektasi pasar, mereka atau RBA di sini menaikkan 25 basis point, dan kita tahu bahwa dengan mereka menaikkan hanya 25 basis point saja, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa inflasi di Australia itu sudah berada pada level puncaknya, sehingga central bank yang bersangkutan dalam kasus ini RBA tidak perlu menaikkan suku bunga seagresif sebelumnya. Dan pada saat ini mereka hanya menaikkan 25 basis point saja. Kemudian selain RBA interest rate decision, mungkin akan loncat langsung ke ISM manufacturing. Ini akan memberikan gambaran umum seberapa besar recovery proses di US itu sendiri ataupun perkembangan ekonomi di US, dan secara data ini akan menunjukkan adanya potensi penurunan ya dari sisi data ISM yang sebelumnya 50,9 menjadi 50 saja. Dan bila mana katakanlah ada penurunan data dari sisi ISM di sini, hal ini bisa mempertegas kepada kita bahwa ekonomi secara global itu sedang memasuki fase resesi, yang mana kita tahu bahwa resesi bila mana katakanlah tereskalasi kembali, US dollar akan menjadi primadona karena status quo-nya sebagai safe haven aset atau cenderung aset yang aman. Kemudian di hari Rabu nanti kita akan mendapati RBNZ Financial Stability Report, menarik untuk kita perhatikan mengenai ekonomi di New Zealand itu sendiri. Kemudian ada ADP Employment Change, ini untuk memberikan proyeksi seberapa besar nilai yang akan rilis ketika NFP nanti. Dan kembali lagi bahwa pasar pada saat ini saya tekankan masih fokus terhadap US dollar dan juga Federal Reserve, sehingga sangat menarik sekali untuk kita memperhatikan data-data ekonomi yang berhubungan dengan US, karena hal tersebut yang akan memaksa ataupun membuat Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga lebih agresif lagi atau tidak. Kemudian di hari Kamis, topik utama di sini akan terjadi yang namanya Super Thursday, yang mana kita tahu bahwa Fed interest rate decision dan juga Bank of England interest rate decision itu akan berlangsung di hari yang sama. Dan fokus utamanya bukan terhadap interest rate decision-nya dari Federal Reserve, bahwa akan sesuai ekspektasi pasar, yakni mereka menaikkan sebesar 75 basis point dari yang sebelumnya 3,25 menjadi 4%. Namun yang kembali lagi yang kita perhatikan adalah press conference-nya setengah jam berlangsung setelah interest rate decision dilaksanakan. Dan press conference di sini yang perlu kita perhatikan adalah apakah Federal Reserve ke depannya
masih akan tetap menaikkan suku bunga secara agresif ataukah akan menurunkan kecepatan kenaikan suku bunga yang mungkin katakanlah mereka sebelumnya 75 basis point, di meeting-meeting berikutnya hanya akan menaikkan 50 basis point atau bahkan bisa lebih kecil lagi dari itu. Katakanlah bila mana Federal Reserve tetap akan bersikap hawkish dalam kasus ini menaikkan suku bunga secara besar, maka potensi US dollar untuk tetap menguat itu masih cukup besar. Tapi kalau misalkan ada sebuah statement ataupun petunjuk mengenai US dollar ataupun Federal Reserve akan menurunkan kecepatan suku bunga, itu bisa membuat US dollar bergerak bearish karena asumsinya bila mana katakanlah Federal Reserve menaikkan suku bunga dengan kecepatan yang minim, inflasi di US itu akan ke depannya akan cenderung mereda dan The Fed secara tidak langsung sukses mendorong US inflation untuk bergerak turun. Kemudian unemployment rate dari sisi euro area perlu kita perhatikan juga karena ini memberikan outlook kepada kita seberapa ketat job report ataupun pasar ketenaga kerjaan di Uni Eropa. Kemudian beberapa jam setelah FOMC meeting ada Bank of England Interest Rate Decision atau MPC meeting di sini. Yang kita perhatikan adalah suku bunga juga kita perlu perhatikan. Di sini proyeksinya adalah 75 basis point. Namun yang perlu kita perhatikan adalah voting dari member Bank of England seberapa agresif mereka menaikkan suku bunga. Katakanlah di sini suaranya bulat 99 member Central Bank menaikkan suku bunga 75 basis point, maka itu bisa memberikan supporting terhadap pound sterling, tapi hanya temporary saja karena kita tahu bahwa fokusnya masih terhadap US dollar bila mana katakanlah US dollar masih mendapatkan demand. Tapi katakanlah bila mana votingnya di sini tidak bulat, artinya ada satu member atau beberapa member Bank of England yang voting hanya menaikkan 50 atau bisa lebih kecil dari itu, maka pound sterling akan cenderung bergerak bearish karena kita tahu bahwa ekspektasi pasar itu 99-nya atau suara bulat lah kita bisa katakan akan menaikkan suku bunga 75 basis point. Tapi katakanlah bila mana Bank of England secara aktual hanya menaikkan 75 basis point, tapi suaranya tidak bulat, itu sudah cukup memberikan bearish pressure bagi pound sterling. Kemudian di jam 9 malam nanti ada ISM non-manufacturing. Ini pun menarik untuk kita perhatikan karena semakin banyak data ekonomi aktivitas manufaktur yang mengalami perlambatan, maka potensi resesi itu akan semakin besar juga. Kemudian di hari Jumat ada RBA Statement Monetary Policy. Di sini cukup unik ya bahwa interest rate-nya dilaksanakan di hari Selasa, namun statement monetary policy-nya itu rilis di hari Jumat. Dan ini menarik untuk kita perhatikan outlook mengenai kedepannya apakah RBA akan tetap menaikkan suku bunga secara nilai yang kecil ataukah mereka perlu adjustment kembali. Dikhawatirkan terdapat beberapa data ekonomi yang mengalami kenaikan sehingga mereka perlu menaikkan suku bunga lebih agresif lagi. Dalam kasus ini adalah 50 basis point. Kemudian di hari Jumat juga ada non-farm payroll. Ini menarik untuk kita perhatikan bahwa di minggu ini begitu banyak data ekonomi yang bisa menjadi market mover, dan saran saya bahwa di minggu ini Anda lebih konservatif dalam melakukan trade karena volatilitas itu bisa tercipta di beberapa saat setelah data ini rilis, sehingga katakanlah Anda melakukan analisis bila mana tidak menggunakan stop loss, berbalik dari analisis yang Anda lakukan, itu cukup bisa menggerus balance Anda dengan cukup besar. Itu saja mungkin dari sisi kalender ekonomi. Jadi perhatikan data ekonomi yang cukup menjadi perhatian itu di hari Kamis dan juga di hari Jumat ya. Kamis FOMC dan juga MPC meeting, dan juga di hari Jumat ada non-farm payroll. Kemudian dari sisi headline, kita tahu bahwa Federal Reserve itu akan tetap bersikap hawkish sehingga hingga Maret nanti mungkin suku bunga di US itu akan menyentuh level 5%, sehingga hal ini bisa mendorong untuk US dollar tetap bergerak dalam sentimen yang bullish, apalagi secara kondisi eksternal. Dalam kasus ini krisis energi di Eropa itu masih jauh dari kata usai, sehingga
fear di dalam pasar kembali meningkat, dan fear yang meningkat identik dengan penguatan dari sisi US dollar. Kemudian inflasi di euro area yang sudah saya singgung bahwa mengalami lonjakan nilai yang cukup tinggi, bahkan menyentuh level double digit, dan hal ini menggerus economic growth ya, atau pertumbuhan ekonomi di euro area. Sehingga bila mana kita mengetahui hal ini, sangat tidak bijak untuk kita melakukan pembelian terhadap euro USD, karena kita tahu bahwa euro secara ekonomi itu mengalami perlambatan, US dollarnya itu masih mendapatkan demand, sehingga ada potensi euro USD katakanlah itu masih akan tetap bergerak turun ataupun pair-pair yang berhubungan dengan mata uang euro. Kemudian Rishi Sunak di sini sebagai PM Inggris yang baru, bahwa beliau menandatangani kenaikan pajak untuk menutupi hutang sebesar 50 billion pound sterling, dan hal ini adalah suatu hal yang positif untuk perkembangan ekonomi Inggris ke depannya, bahwa kita tahu bila mana negara ingin memperbanyak cadangan devisa ataupun uang devisanya, itu akan ada dilakukan dua cara. Yang pertama, mereka menjual bond obligasi. Jadi mereka menjual bond terhadap masyarakat, masyarakat mendapat bondnya, pemerintah mendapatkan uangnya. Dan juga selain mereka menjual bond, itu dengan menaikkan pajak. Katakanlah yang tadinya pajaknya 1% dinaikkan menjadi 2%, artinya cadangan devisa negara itu akan bertambah menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan bila mana katakanlah mereka banyak memiliki tabungan di dalam devisa negaranya atau di dalam kasnya, mereka akan banyak melakukan investment untuk membangun seperti infrastruktur, kemudian education, kemudian healthcare, dan lain sebagainya, sehingga mendorong lapangan pekerjaan dibuka besar-besaran, yang mungkin katakanlah yang tadinya orang tidak bekerja menjadi bekerja di proyek, yang tadinya mereka tidak memiliki uang untuk spending, jadi punya uang untuk mengeluarkan spending, membeli barang, sehingga ekonomi itu akan jalan. Seperti itu. Kemudian RBA sudah menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point saja, dan hal ini mempertegas kepada kita bahwa inflasi di Australia mungkin sudah berada pada level puncaknya, sehingga central bank yang bersangkutan dalam kasus ini RBA tidak perlu menaikkan suku bunga seagresif sebelumnya. Kemudian beberapa hari lagi akan memasuki FOMC meeting, bahwa di tanggal 2 November nanti cenderung Federal Reserve itu akan menaikkan 75 basis point hike, dan hal ini sudah bisa dipastikan oleh pasar bahwa 88% expect Federal Reserve itu akan menaikkan suku bunga 75 basis point, sehingga dari sisi pergerakan indeks dolar ada kemungkinan penguatan hingga hari Kamis dini hari nanti, sehingga indeks dolar berpotensi untuk merevisi level 112 yang saya tandain di garis hitam ini. Dan secara price action atau secara bentukan harga, ini merupakan sebuah candle yang bergerak naik, sehingga ada kemungkinan bullishness follow bullishness, dan hal ini akan terefleksikan terhadap mata uang yang dipasangkan dengan US dollar seperti Euro USD untuk mendapatkan traksi bearish lanjutan ini cukup besar ke poin 0,98 di sini. Apalagi hal ini didukung internal kondisi Eropa yang sedang memburuk karena krisis energi yang berkelanjutan. Kemudian dari sisi pound sterling cukup unik bahwa pound sterling masih sedikit mendapatkan traksi demand, dan bila mana katakanlah US dollarnya masih menjadi role model, ini bisa mendorong pound sterling untuk bisa terjun lebih dalam lagi ke 1.13. Tapi kalau misalkan level 1.15 ini bisa bertahan, bisa mendorong kembali untuk naik ke arah atas ke 1.68 di sini. Kemudian dari sisi XAU atau gold di sini, bahwa selama harga masih breakout dan juga close di bawah 1650, maka ada indikasi untuk dari sisi XAU ini bergerak turun ke arah bawah, dalam kasus ini mengejar level 1620, karena kita tahu bahwa ada indikasi dari sisi US dollarnya itu masih mendapatkan traksi demand. Kemudian dari sisi USD JPY bahwa akan cenderung mengincar level 150, mengingat kita tahu bahwa
BOJ meeting di hari Jumat yang lalu itu masih bersikap dovish sehingga ada kemungkinan USD JPY untuk bergerak naik lebih lanjut lagi. Kemudian dari sisi oil yang cukup unik bahwa kita tahu bumi belahan utara semakin dingin karena memasuki winter session, dan kita tahu bahwa bila mana semakin dingin, bahan bakar alternatif untuk sebagai pemanas adalah oil, dan hal ini diartikan sebagai demand terhadap oil potensinya akan meningkat, sehingga demand yang meningkat itu berpotensi untuk mendorong harga oil untuk bergerak naik kembali ke level 90. Tapi katakanlah bila mana support ataupun resisten ini bertahan, bisa mendorong oil untuk bisa turun lebih dalam lagi. Katakanlah ada potensi resesi yang semakin tereskalasi, itu cukup bisa mendorong harga oil untuk bisa turun lebih dalam lagi. Oke, itu saja mungkin dari sisi outlook market yang perlu kita perhatikan di minggu ini. Kembali lagi bahwa topik utama mungkin akan rilis di hari Kamis dan juga hari Jumat ketika FOMC dan juga non-farm payroll. Tapi selain itu, banyak beberapa data ekonomi yang menarik untuk kita perhatikan sehingga mungkin volatilitas bisa sangat meningkat di minggu ini mengacu terhadap beberapa data ekonomi yang high importance. Maka dari itu, sebagai seorang investor yang bijak, alangkah baiknya kita melakukan trading jauh lebih konservatif agar kita bisa menyelamatkan ataupun mencari opportunity yang jauh lebih opportunity-nya besar untuk kita mendapatkan profit di dalam pasar. Oke, itu saja mungkin dari sisi update yang terjadi di dalam market dan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di minggu ini. Oke, happy trading, safe trading, selamat siang.